Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas final kami yaitu Data Warehouse dan Business Intelligence pada PT Smartbook. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Jismawati, Arya Kesara Putra, Mursalim, dan Ahmad Faiz. Baik, jadi Smartbook ini sendiri merupakan perusahaan fiktif yang bergerak di bidang penjualan buku fisik dan digital, di mana perusahaan ini melayani pembelian langsung melalui toko fisik serta menyediakan layanan pemesanan online untuk menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia. Selain itu, Smartbook ini menyediakan layanan tambahan seperti pemesanan buku langka, sistem keanggotaan dengan poin loyalitas dan produk berkala. Yang kedua yaitu skema data mart, di mana data mart ini dirancang berdasarkan pendekatan dimensional modeling dengan model star skema yang terdiri dari satu tabel fakta dan 4 tabel dimensi, di mana tabel dimensi ini ada dimensi buku, dimensi pelanggan, dimensi waktu, dan dimensi lokasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggambaran star skema ya, dari kelompok saya yang telah kami buat. Di sini ada beberapa tabel-tabel dimensi yang mengelilingi tabel fakta transaksi, di mana ada dimensi lokasi, waktu, pelanggan, buku. Nah, dari tabel fakta transaksinya sendiri memiliki foreign key ke dimensi buku melalui ID buku, dimensi pelanggan melalui ID pelanggan, dimensi waktu melalui ID waktu, dan dimensi lokasi melalui ID lokasi. Nah, kita bisa juga lihat sendiri itu dengan seperti visualisasi gambar dari seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit proses ETL yang terdapat 3 tahap. Yang pertama itu ekstrak. Pada tahap ekstrak, data diambil dari berbagai sumber yang digunakan Smartbook, sistem kasir pos, diekstrak melalui import file Excel atau CSV harian, sedangkan website e-commerce menggunakan koneksi API atau query SQL harian. Data pendaftaran dan feedback dari Google Form diekspor dalam format CSV mingguan. Program keanggotaan diambil melalui query database loyalty system, dan inventory buku diperoleh dengan query SQL atau file Excel setiap hari. Tahap kedua itu transfer. Tahap transfer mencakup pembersihan dan standarisasi data agar konsisten. Proses ini meliputi standarisasi format, tanggal, dan mata uang, normalisasi data pelanggan, penggabungan data transaksi online dan offline, klasifikasi kategori buku, penghapusan data duplikat dan null, serta perhitungan kolom turunan seperti total harga transaksi dan usia pelanggan. Tahap ketiga itu load. Pada tahap load, data yang telah diproses dimuat ke dalam data warehouse dengan skema yang sudah dirancang. Misalnya start skema, proses pemuatan dilakukan menggunakan tool seperti SSIS, Pentaho, Talent, atau secara manual dengan Excel dan MySQL. Frekuensi load disesuaikan, yaitu harian untuk data penjualan dan stok, mingguan untuk data pelanggan, dan bulanan untuk feedback. Sekian. Nah, selanjutnya ada dashboard analis di mana terdapat picar. Jadi picar ini visualisasi yang membandingkan proporsi total penjualan dari dua saluran distribusi, yaitu online dan offline. Berdasarkan grafik, saluran offline mendominasi penjualan dengan kontribusi sekitar 58,83%. Kemudian yaitu ada bar chart, di mana grafik ini membandingkan nilai penjualan antara dua lokasi distribusi, yaitu toko fisik dan website. Jadi toko fisik ini masih memiliki volume penjualan yang besar meskipun channel online mendominasi secara frekuensi transaksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu di mana ada hasil dashboard dari visualisasi tabel.
yang dimana menampilkan judul buku teratas seperti Mudah Berdaya dan Panduan Sukses. Kita juga bisa lihat sendiri dari tabel ini sendiri, yang dimana itu buku panduan dengan judul Panduan Sukses itu terjual lebih banyak, sebanyak 162 unit, dan diikuti oleh Mudah Berdaya dengan penjualan 128 unit. Nah, sehingga kita dapat mengambil dari analisis ini, di mana kedua kedua judul ini layak masuk dalam kategori buku bestseller, dan toko dapat memberikan penawaran khusus atau bundling atau stok prioritas terhadap buku-buku ini. Nah, untuk penjelasan berikutnya itu di mana dashboard scatter plot, yang di mana menghubungkan tanggal dan juga total penjualan. Nah, walaupun di sini gambarnya itu belum tidak lengkap, hanya terlihat seperti titik-titik, kita kita bisa dapat memberikan hasil visualisasi ini menunjukkan distribusi penjualan berdasarkan waktu. Nah, di sini ada satu titik dengan volume tinggi, mungkin sekitar 40-30 M, menunjukkan adanya lonjakan transaksi pada tanggal tersebut. Nah, dari tabel ini atau hasil dashboard ini kita bisa mengambil hasil analisis di mana lonjakan penjualan ini bisa menjadi acuan untuk promosi musiman, mau itu event khusus, diskon atau sebagainya. Nah, dan juga kita bisa telusuri apakah lonjakan tersebut berasal dari kampanye tertentu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu ada dashboard filter panel yang menampilkan beberapa kategori buku. Nah, di filter panel ini memungkinkan pengguna dashboard memilih kategori seperti fiksi, motivasi, psikologi, dan lain-lain. Ini juga memperkuat kemampuan interaktif dan drill down berdasarkan genre buku. Nah, sehingga kita dapat memberikan hasil analisis seperti filter ini dapat membantu manajemen melihat performa tiap kategori, dan juga kombinasi filter dengan visualisasi lainnya yang dapat membantu strategi stok dan promosi per kategori. Nah, berdasarkan dari hasil penjelasan teman-teman saya sebelumnya, kami dapat mengambil kesimpulan dari perancangan dan implementasi sistem data warehouse dan bisnis intelijen pada toko buku pintar. Kita dapat menyimpulkan bahwa integrasi data dari berbagai sumber seperti pendekatan dimensional modeling yang kami gunakan, yaitu star schema, di mana pendekatan itu dapat mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan analisis data. Proses detail yang diterapkan berhasil menggabungkan data transaksi, buku, waktu, lokasi, dan ke dalam struktur data yang terorganisir. Melalui visualisasi dari dashboard-dashboard yang sebelumnya yang dibangun dengan Power BI, informasi penting seperti kategori buku yang terlaris, dan perbandingan penjualan antara online dan juga offline, serta segmentasi pelanggan dapat ditampilkan secara interaktif. Jadi dashboard dalam Power BI ini sangat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berlapis dan berbasis data. Dengan demikian, penerapan data warehouse dan business intelligence ini memberikan nilai strategis dalam mendukung operasional dan pengembangan bisnis toko. Nah, baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi dari penyampaian video kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.